tidak ada jurang antara orang Tionghoa dan orang lokal. Jurang dibuat dengan sengaja oleh Belanda pada abad 19 dan berjalan sampai sekarang. Kita seperti Bung Karno bilang, kita harus membuat dekolonisasi, bukan dekolonisasi fisik, tapi dekolonisasi mental. Peta Raffles ini sangat relevan buat kita yang hidup di zaman internet ini, di mana ya ada begitu banyak debate ya tentang ya data collecting, data mining. Tiap-tiap kali kita masuk ke alam media sosial, data kita itu dikumpul oleh company-company raksasa yang kita tidak kenal, tidak lihat. Nah, apa yang kita lihat dalam peta Raffles itu adalah proses yang sama, di mana orang Jawa, masyarakat Jawa lah yang digunakan untuk mendapat maklumat tentang Jawa dan orang Jawa. Selamat datang para pembaca KPG. Hari ini kita sedang ada di dalam diskusi awal rangkaian 6 tulisan dan 1 penutup karya Profesor Peter Carey dan Profesor Farish Nur yang mempunyai judul yang sangat menarik, yaitu Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda tahun 1808 sampai 1830. Nah, rangkaian ini menjadi unik dan menarik sebab dibingkai dalam satu topik, yaitu ras. Dan topik ini, sepanjang pengetahuan saya, sangat minim sekali dibahas di Indonesia. Mungkin kuasa dan kekerasan banyak dibahas, tetapi ketika itu dirangkai dengan ras, itu memberikan kita perspektif yang cukup baru. Dan ras ini mungkin jarang menjadi perhatian karena persepsi tentang ras itu sudah diterima begitu saja oleh masyarakat Indonesia. Karena saya mengingat kakek saya yang lahir tahun 1945, dia punya pikiran bahwa ras itu diklasifikasikan dan dia meletakkan itu dalam tingkatan-tingkatan klasifikasi ras. Tentu saja yang paling atas adalah orang kulit putih. Dan nah, ini menariknya adalah kakek saya tidak menganggap bahwa ini adalah masalah, bahwa ras itu diklasifikasikan. Jadi dia menganggap itu benar tanpa protes begitu. Nah, mungkin juga ini adalah kasus di sebagian besar masyarakat dan mungkin juga beberapa intelektual. Dan menurut saya buku yang akan diterbitkan ini bisa menguak, bisa memberitahu kita apakah ini itu sebuah mitos atau memang sedemikian itu kenyataannya. Nah, mungkin untuk memulai bahasan kita pada kali ini, saya akan bertanya kepada Pak Peter Carey yang menulis bab 1 dan 2, bab 1 bersama Farish, dan kemudian bab 2 adalah tulisan Pak Peter sendiri. Di situ Pak Peter membahas tentang mitos superioritas ras kulit putih itu. Dan itu diproduksi ketika ada praktik penjajahan di Asia oleh orang-orang Eropa. Nah, apakah benar itu Pak Peter, dan bagaimana sebetulnya realitas pada abad ke-19 di Asia dan di Eropa pada periode itu? Silakan Pak Peter. Terima kasih, Christopher. Ya, ini adalah menurut pandangan saya sesuatu yang terjadi dengan cukup cepat sekali ya. Kalau kita menoleh ke belakang ke abad 17 dan abad 18, memang ada kehadiran orang Belanda di Nusantara ya. Mereka datang sebagai pedagang, mereka terlibat di dalam perang sebab dagang dan perang berdempet ya. Tapi mereka tidak menganggap bahwa ya ini adalah salah satu budaya, salah satu presence yang sebenarnya mengungguli masyarakat Asia. Mereka merangkul masyarakat Asia. Tanpa orang peranakan Tionghoa, tidak mungkin VOC bisa berkutik ya. Mereka berpaling kepada orang peranakan untuk bisa membuat jaringan ke pasar untuk membeli rempah-rempah dan lain-lain, dan juga untuk membuat salah satu ekonomi yang memakai uang, duit ya. Semua kata-kata yang diambil dari bahasa Hokkien ya.
Jadi ini adalah salah satu realitas. Dan di abad 17 dan abad 18, umpamanya kita mau maju dan kita mau sukses di dalam tawar-menawar untuk keuntungan komersial, kita harus menguasai bahasa setempat, ya. Dan bahasa setempat bukan Melayu kasar, Melayu pasar yang dipakai oleh Binalan Subestur pada abad 19, tapi bahasa lokal. Orang-orang yang ditugaskan di Keraton Jawa Tengah Selatan harus menguasai bahasa Jawa, bahasa Jawa yang halus, ya, bahasa Jawa kromo inggil, untuk bisa langsung ada negosiasi langsung dengan para raja, ya. Dan itu sesuatu yang membuat bahwa ada semacam akulturasi. There was an acculturation, ya. Dan kita bisa menoleh ke India, di mana seorang Sir William Jones yang menjadi salah satu pengangkat dan salah satu ahli Sanskerta, bisa mencapkan, dia mengangkat Royal Asiatic Society di Calcutta, dan dia mencap Sanskerta, bahasa Sanskerta lebih monumental daripada Latin dan lebih halus dan cerdik daripada Yunani, bahasa Yunani. More monumental than Latin and more subtle than Greek. Ya. Jadi ada semacam respect untuk budaya, untuk bahasa, dan untuk adat istiadat dari masyarakat lokal. Dan sebenarnya lalu, kalau kita... apa yang membuat itu berubah, Pak Peter? Di abad ke-19 ada perubahan, dan apa yang membuat itu berubah? Berubah dengan cepat sebab ada dua revolusi industri di negara saya Inggris dan revolusi politik di Prancis. Dan itu membuat salah satu wajah total baru untuk orang Eropa. Sesudah Jawa dikembalikan kepada Belanda pada 1816, 75% dari pejabat negeri, pejabat kolonial, tidak pernah injak kaki di tanah leluhur Jawa. Ya, mereka datang langsung dari Eropa, langsung dengan keyakinan bahwa orang Eropa sangat mengungguli di dalam semua bidang, dan teknologi ada semacam jurang yang mengganggah antara teknologi Eropa dan teknologi Asia yang tidak terkuak kecuali di areal maritim pada abad 17 dan 18. Yeah? So there was a technological gap. And in that technological gap, di dalam jurang mengangga teknologi, juga ada semacam ideologi dari ras. Ya. Hari ini, Raja Belgia sedang membuat salah satu minta maaf secara umum untuk tingkah laku Belgia di Kongo. Ya, dia membuat satu state visit ke Kongo, dan dia bilang bahwa sebenarnya selain kekejian, kita juga syarat rasis di Kongo. There was a racial underpinning. Dan rasis itu bisa dicerminkan pada pertengahan abad 19, waktu Gubernur Jenderal Rochussen membuat salah satu klasifikasi. Klasifikasi adalah orang Eropa paling unggul dan paling atas. Di bawah mereka ada Vreemde Oosterlingen, orang Asia yang bukan inlander, bukan pribumi, jadi Arab, India, dan Tionghoa. Dan di bawah mereka ada inlander. Jadi ada tiga tahap. Dan itu sama sekali tidak diperkenankan pada abad 17 dan 18. Di mana orang Peranakan masuk Islam. Ya. Orang Tionghoa di Lasem dan Rembang masuk Islam. Dan tidak ada jurang antara orang Tionghoa dan orang lokal. Jurang dibuat dengan sengaja oleh Belanda pada abad 19. Dan berjalan sampai sekarang, kita seperti Bung Karno bilang, kita harus membuat dekolonisasi. Bukan dekolonisasi fisik, tapi dekolonisasi mental. Dan salah satu aspek adalah persepsi ras. Iya, terima kasih Pak Peter. Dan jurang itu kan dibuat dengan sistematis ya, Pak Peter, Pak Faris. Ya.
Dan salah satu bab Pak Faris di bab 4 tentang pemetaan Jawa itu mungkin adalah salah satu upaya sistematis untuk menciptakan jurang itu. Mungkin Pak Faris bisa menceritakan lebih dalam apa yang terjadi ketika Inggris berada di Indonesia, kemudian di Jawa pada waktu itu, dan kemudian menciptakan satu aksi sistematis untuk memetakan Jawa, mungkin Pak Faris. Ya, kalau kita tinjau kembali ya apa yang berlaku di Pulau Jawa apabila British datang antara tahun 1811 hingga 1816 ya. Salah satu aspek pemerintahan kolonial yang wujud di Jawa pada waktu itu adalah mulanya satu proses pengumpulan data yang luar biasa, yang saya rasa tidak pernah berlaku dalam sejarah Asia Tenggara pada waktu itu. Nah, ini kita ketemu dalam tulisan Raffles dalam bukunya The History of Java, dan dalam bukunya itu ada dua perkara yang pentingnya. Satunya peta Jawa yang dimasukkan dalam buku itu, dan juga di appendix-nya di ujung bukunya ya termasuk juga peraturan-peraturan tahun 1814 di mana Raffles telah cuba membangunkan satu sistem pengumpulan data. Nah, kan zaman ini kita hidup di zaman internet dan Google, dan di mana kita sudah kenal ya dengan konsep data mining, data collecting. Poin yang saya ingin sampaikan dalam bab itu adalah bahwa data mining ini sudah bermula jauh sebelum adanya internet ya, dan sudah bermula apabila Raffles cuba mengumpul data tentang semua manusia yang hidup di Jawa, dan maklumat inilah yang dimasukkan dalam peta itu. Nah, peta ini menarik buat saya karena kita selalu menganggap bahwa peta itu hanya satu gambaran ya, gambaran satu tempat. Ya, itu memang benar. Kalau kita lihat peta Jawa itu, yang menarik tentang peta Jawa yang dibikin oleh Raffles pada waktu itu adalah bagaimana begitu banyak info ya telah dimasukkan dalam peta itu. Kita masih bisa guna peta itu hingga ke hari ini. Itu yang luar biasa. Kalau Anda mau jalan daripada Jakarta hingga ke Cirebon, bisa ikut peta Raffles ya, karena maklumat data itu begitu akurat. Tetapi soalan yang kita perlu tanya adalah bagaimanakah Raffles mendapat begitu banyak maklumat? Ya, nah, Raffles bisa mengumpul begitu banyak data karena di tangannya pada waktu itu ia kan lieutenant gubernur, dan ia mempunyai satu kelebihan, yaitu segala anggota syarikat India Timur Inggris dan tenteranya dan juga masyarakat lokal yang digunakan oleh Raffles untuk mengumpul data. Jadi buat saya, peta Raffles ini sangat relevan buat kita yang hidup di zaman internet ini, di mana ya ada begitu banyak debate ya tentang ya data collecting, data mining. Tiap-tiap kali kita masuk ke alam media sosial, data kita itu diambil, dikumpul oleh company-company raksasa yang kita tidak kenal, tidak lihat. Nah, apa yang kita lihat dalam peta Raffles itu adalah proses yang sama, di mana orang Jawa, masyarakat Jawa lah yang digunakan untuk mendapat maklumat tentang Jawa dan orang Jawa. Nah, ini buat saya merupakan satu teladan ya, satu peringatan buat kita sendiri ya, yang satu persoalan yang sangat relevan buat kita yang hidup di zaman internet ini, karena kita lihat bahwa proses data mining itu masih berlaku. Dan ia wujud sekarang bukan hanya dalam bentuk peta-peta, tapi juga dalam bentuk data mining yang berlaku di alam maya, ya, di mana kita semua telah dipetakan. Saya, Peter, Anda, Christopher, kita semua telah dipetakan karena di tangan company-company konglomerat yang besar ini, ya segala maklumat tentang kita sudah dikumpul. Dan proses ini bermula dengan kolonialisasi. Dan apa yang penting adalah kita mesti ingat di abad ke-19 dengan datangnya syarikat India Timur ke Jawa, ke rantau kita ya, Asia Tenggara. Ini bukan hanya kolonialisasi, tapi kolonialisasi yang didorong oleh kapital. Oleh karena itulah saya sering menggunakan istilah Said Hussein Alatas, ya ini kolonial kapitalisme, di mana pengumpulan data ini ada tujuannya, ada matlamatnya, dan objektifnya adalah untuk mengumpul data yang dapat digunakan oleh company India Timur Inggris untuk keuntungan mereka. Dan itulah saya rasa poin yang saya ingin sampaikan dalam tulisan saya itu. Ya, terima kasih Pak Faris. Dan itu tadi kan realita yang terjadi pada periode Inggris di Jawa khususnya. Tapi kalau kita lihat ke Indonesia sekarang, itu ada persepsi yang agak berbeda.
orang-orang Indonesia itu ada mitos yang sangat terkenal. Kalau kita sejarawan Indonesia pasti tidak mungkin luput dari mitos terkenal ini, bahwa kalau seandainya orang-orang umum berkata, kalau seandainya Indonesia dijajah oleh Inggris, maka dia akan jadi hebat seperti Malaysia, seperti Singapura. Tapi kita tahu dari berbagai macam historiografi tentunya, salah satu yang ditulis oleh Pak Peter pada bab yang ada di dalam buku kita ini, it was not the case. Nah, mungkin Pak Peter bisa menceritakan apa sebetulnya yang terjadi ketika Inggris ada di Jawa dalam diri Raffles ketika dia datang ke kita abad ke-19, Pak Peter. Ya, saya kira ini sesuatu yang selalu seperti memukau saya. Ya, saya sering didatangi oleh teman-teman Tuan Peter atau Peter, Mas Peter, mengapa kita tidak dikolonisasi oleh Inggris? Lihatlah Singapura atau Malaysia atau Hong Kong atau Brunei. Ya. Mereka jauh lebih mengungguli. Ya. Dan memang Malaysia yang asal mula sama dengan Indonesia waktu Hindia Belanda, sama dengan GDP, sekarang 4 kali lipat lebih kaya dalam GDP daripada kita sekarang, ya. Tapi saya kira ini satu perbandingan yang keliru, ya. Indonesia lebih patut dibandingkan mungkin dengan Myanmar atau mungkin dengan Nigeria. Dua-duanya koloni yang bekas Inggris yang sebenarnya syarat dengan problem etnis, problem dari keutuhan dari negara, dan semua yang muasal dari warisan Inggris. Kalau kita ambil Raffles di sini, ya, Raffles adalah seorang yang patut hidup di zaman internet, ya, patut hidup di zaman medsos, sebab dia sangat pandai sekali untuk meluncurkan atau membuat salah satu bella figura, ya, untuk dia sendiri dengan plagiat untuk History of Java yang dia muat. Tidak ada orang yang mengenal Jawa seperti saya, ya. I have unique knowledge, ya. Dan dia mentontonkan diri sebagai seorang Renaissance, seorang yang dari zaman pencerahan, ya, atau seorang Adam Smith, ya, yang akan membuat dengan reformasi dari zaman VOC salah satu kemakmuran bagi masyarakat. Tapi kenyataan sangat berbeda sekali, ya. Kenyataan dalam bidang, dia bukan marskal, bukan jenderal seperti Daniels, tapi dia tidak sudi ia memakai salah satu kekerasan yang sangat terasa sekali terhadap ya bangsa pribumi di sini. Kalau Inggris muncul di Jawa 2 kali di dalam hitungan ya 1 abad, Inggris membuat satu pembantaian massal. Pertama di Jakarta, di Jatinegara, di Meister Cornelis, waktu Inggris mengungguli di dalam pertempuran yang sengit sekali untuk merampas benteng Daendels di selatan dari Batavia, dan kira-kira 12,000 orang dibantai. Ya, ada semacam pasukan Hindia Inggris Sepoy seperti mengamuk, ya. Dan kita masih merasa sebab ada semacam bayangan dari itu di dalam kuburan massal yang dinamakan Roa Bangke. Dan Roa Bangke baru-baru ini oleh Ali Sadikin sebagai gubernur pada awal 1970-an dinamakan lagi Roa Mawar. Dan di tempat di mana Christopher lahir dan dibesarkan, Surabaya, juga pada tahun 1945 antara 10 November dan 27 November, Inggris membuat dari Surabaya ya satu kota seperti Mariupol. Ya, mereka datang dengan artileri, dengan pesawat tempur, dan sepertiga dari semua penduduk dari Surabaya dalam hitungan 3 minggu menjadi pengungsi.
dan ada kira antara 10.000 dan 20.000 orang yang dibunuh di Surabaya oleh Inggris. Jadi ada unsur violensia, ada unsur dari kekerasan yang sangat terasa dan seperti dimulus-muluskan. Semua angin yang busuk dari kekerasan di blow dry ya dari History of Java. History of Java tidak ya seperti semua di dalam museum, semua baik-baik saja, semua yang shining ya. Tapi realitas dari Inggris di Jawa, seumpamanya mereka meneruskan dan Jawa menjadi crown colony, akan jauh lebih keji daripada Belanda, saya merasa. Ya. Dan dari sudut lain, mereka adalah orang yang punya salah satu kesombongan, ya, kesombongan bahwa Inggris adalah seperti Cecil Rhodes bilang, untuk lahir seorang Inggris, kamu menang di dalam loteri hidup, ya, menang juara satu. If you're born an Englishman, you've won the first prize in the lottery of life. Ya? Dan itu adalah salah satu warisan dari Inggris. Jadi jangan mimpi di siang hari bolong bahwa Inggris akan lebih baik daripada Belanda. Tidak tertentu. Kalau kita lihat Myanmar, itu salah satu negara terkutuk di Asia Tenggara. Dan terkutuk sebab Inggris memberantas sistem kerajaan. Mereka tidak membuat salah satu appointment untuk sang raja, dan raja diasingkan dan meninggal ya dekat Bombay, dan semua ditumpang paruk, ya, semua diadukkan, semua ya menjadi terbengkalai, ya, dan itu satu warisan yang terkutuk. Jadi saya tidak mau mendengar dari Irlandia sampai ke Jawa, warisan Inggris sangat mengerikan. Tapi tadi Pak Peter kan menyebutkan bahwa History of Java, Raffles, dan beberapa report itu dibagus-baguskan. Nah, ini berarti kan mungkin memberikan kesan bahwa sebetulnya ada orang-orang di negeri induk, di Eropa, yang mungkin tidak setuju. Makanya harus dibagus-baguskan supaya tidak mendapatkan kritik yang mendalam dari Eropa. Nah, dan kita menemukan orang itu di salah satu tulisan Pak Faris juga di dalam buku ini. Mungkin Pak Faris bisa menceritakan bagaimana sebetulnya, apakah semua orang Eropa itu mendukung kolonialisme, seperti apa yang tentu saja orang-orang bekas koloni berpikir seperti itu. Nah, apakah itu adalah kenyataannya? Apakah orang Eropa semua mendukung kolonialisme, Pak Faris? Oke. Tadi pertamanya kita mesti ingat beberapa perkara, ya. Salah satu faktor yang saya rasa selalu dilupakan oleh kita adalah idea bahwa di sebalik image yang begitu cantik, ya, yang dipaparkan kepada kita pada waktu itu zaman kolonial, ya, realiti kehidupan di Eropa itu jauh berbeda, ya. Jadi ini yang kita sering ketemu apabila kita membaca tulisan-tulisan pada zaman kolonial dan juga melihat foto-foto, postcard-postcard, lukisan-lukisan tentang orang Eropa yang datang ke Asia dan Afrika pada waktu itu. Selalu mereka digambarkan dengan wajah yang ya rapi, cantik, dan lain-lain lagi. Tetapi realitinya kalau Anda, ya, seorang Eropa, orang British, ya, yang hidup di England pada waktu itu, katakanlah Anda ini di antara golongan buruh kasar, orang yang bekerja di lombong arang, gitu, ya. Kehidupan Anda itu tidak senang langsung, ya, malah buat golongan miskin di England pada waktu itu. Tidak ada sistem pendidikan untuk masyarakat umum, tidak ada sistem kesehatan untuk masyarakat umum. Itu realitinya, ya. Jadi kita mesti ingat juga bahwa di sebalik segala propaganda yang wujud daripada tulisan-tulisan orang-orang seperti Raffles dan John Crawford dan Henry Keppel dan Rodney Mundy dan lain-lain lagi, ya, pada waktu yang sama di England ada juga suara-suara yang lantang, ya, mengkritik apa yang dilakukan atas nama kerajaan British oleh Syarikat India Timur Inggris pada waktu itu, dan salah seorang
pengkritik yang saya rasa amat penting ya adalah William Cobbett. Jadi bab saya itu adalah tentang tulisan William Cobbett yang menulis satu esai yang sangat menarik di mana beliau mengkritik ya tingkah laku Syarikat India Timur Inggris di Jawa atas alasan bahwa menurut Cobbett ya, apabila Inggris menakluk Jawa atas nama kedamaian ya, untuk mendamaikan Jawa dan untuk mengalahkan musuhnya yaitu Prancis dan Belanda pada waktu itu, ini zaman perang Napoleon ya di Eropa. Menurut Cobbett ini bermakna bahwa Inggrislah merupakan negara yang paling kejam dan berbahaya di Eropa pada waktu itu. Malah karena Inggris telah membangunkan satu empire yang jauh lebih besar daripada empire Napoleon di Eropa. Jadi kritikan yang datang daripada tulisan Cobbett itu menarik karena sepanjang hayatnya beliau menulis begitu banyak ya esai dan tulisan-tulisannya mengkritik Syarikat India Timur Inggris, korupsi di kalangan politikus di England, di parlimen, institusi seperti tentara laut dan tentara darat Inggris, karena walaupun beliau boleh dikatakan seorang patriot ya, yang sayang kepada negaranya, tetapi beliau juga seorang pasifis yang anti perang dan anti kekerasan dan anti imperialis. Nah, suara-suara begini malangnya ya tidak dikenali oleh kita di Asia Tenggara. Nah, kalau kita tidak mengkaji sejarah ini, karena ini juga sebahagian dari sejarah Inggris dan sejarah Eropa ya. Kalau kita tidak mengkaji itu, maka ia memperkukuhkan lagi ya dikotomi antara Barat dan Timur. Dan kita dapat gambaran bahwa semua orang Eropa menyokong dan mendorong kolonialisme. Itu tidak benar. Itu tidak benar ya. Kritikan anti kolonial itu wujud juga di Eropa pada waktu itu. Nah, kenapakah ini penting buat kita sekarang? Zaman ini, apabila kita melihat keadaan lanskap politik sedunia di mana jurang perbedaan kekayaan antara negara-negara Barat dan Timur, negara yang terbangun dan membangun itu begitu besar ya. Buat kita yang hidup di Asia Tenggara, saya rasa amat penting untuk kita coba membina jambatan-jambatan solidaritas antara kita dan juga individu-individu dan gerakan-gerakan yang ada di Barat ya, gerakan anti pencemaran alam, gerakan yang mendorong ya ekonomi hijau, green economy, environmental politics, demokrasi dan lain-lain lagi. Jadi kita saya rasa perlu menangkis persepsi bahwa seluruh dunia Eropa atau dunia Barat itu bersatu padu pada waktu itu. Sebenarnya tidak ya. Baik, terima kasih Pak Faris. Dari perbincangan singkat kita beberapa puluh menit ini, kita sudah bisa melihat ini ada penguakan mitos-mitos yang selama ini berkembang di masyarakat, dan itulah yang akan para pembaca dapatkan ketika nanti lebih dalam membaca buku yang akan segera terbit ini. Jadi ya, selamat menunggu, dan sebentar lagi kita akan benar-benar meluncurkan buku yang sangat luar biasa ini. Terima kasih.